Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hafisa dari kelas 2H Budaya Ternak dengan NIRM 0510202267. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan animal welfare atau kesejahteraan hewan untuk memenuhi tugas mata kuliah kesejahteraan hewan. Hewan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, manusia perlu menjaga dan merawat keberlangsungan hidup hewan sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Dalam menjaga dan merawat keberlangsungan hidup hewan, manusia perlu memperhatikan kesejahteraan hewan itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan animal welfare atau kesejahteraan hewan. Yang pertama, penjelasan animal welfare atau kesejahteraan hewan. Istilah kesejahteraan hewan berarti keadaan fisik dan mental hewan dalam kaitannya dengan kondisi di mana ia hidup dan mati. Menurut Undang-Undang Nomor 14 2014, animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah perlakuan secara wajar, alami, dan terkendali dalam kerangka perlindungan hewan dari tindakan semena-mena manusia. Kesejahteraan hewan saat ini telah menjadi salah satu isu global. Penerapan kesejahteraan hewan diharapkan dalam melindungi sumber daya hewan dari perlakuan yang dapat mengancam kesejahteraan hewan, yang pada hakikatnya untuk kesejahteraan manusia. Yang kedua, sasaran animal welfare atau kesejahteraan hewan. Sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Dalam hal ini adalah hewan liar dalam kurungan atau lembaga konservasi entertainment laboratorium, hewan ternak dan hewan potong, ternak besar atau ternak kecil, hewan kerja dan hewan kesayangan. Yang ketiga, penjelasan 5 konsep animal welfare atau kesejahteraan hewan. Negara Swiss diketahui juga memasukkan perlindungan hewan ke dalam amandemen undang-undang sehingga sejak tahun 1992 Inggris mencetuskan cara untuk menilai kesejahteraan hewan, dikenal dengan konsep 5 kebebasan atau 5 of freedom. Di antaranya, yang pertama, freedom from hunger and thirst atau bebas dari rasa lapar dan haus, di mana senantiasa dapat menyediakan secara terus-menerus akses untuk mendapatkan makan dan minum untuk kesehatan dan keberlangsungan hidup hewan. Yang kedua, freedom from discomfort atau bebas dari rasa panas dan tidak nyaman, di mana senantiasa memberikan kesempatan untuk dapat beristirahat, berteduh, untuk melindungi hewan dari cengkaman lingkungan atau cuaca buruk yang panas ataupun dingin, sehingga hewan merasa nyaman dan mampu berproduksi secara optimum. Ketiga, freedom from pain, injury, and disease atau bebas dari luka, penyakit, dan sakit, di mana senantiasa mencegah hewan dari hal-hal yang menyebabkan sakit, luka, dan penyakit dengan melakukan tindakan preventif, kuratif, dan promotif. Keempat, freedom from pain and distress, bebas dari rasa takut dan penderitaan, di mana senantiasa memperlakukan hewan dengan baik secara etika dengan menghindari perlakuan yang menyebabkan ketakutan dan penderitaannya, sehingga hewan dapat memenuhi hak-hak kehewanannya. Kelima, freedom to express normal behavior atau bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami, di mana senantiasa memberikan kebebasan kepada hewan untuk dapat mengekspresikan perilaku alamiahnya dengan menyiapkan ruang lingkungan serta fasilitas yang sesuai dengan kelompok-kelompoknya atau Abbreviation 2009. Keempat, penjelasan undang-undang yang mengatur tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu menurut UU RI Nomor 41 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang kesehatan hewan. Menurut Nomor 18 2009, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami yang perlu diterapkan dan ditegaskan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak. Pada pasal 6A dijelaskan, setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan
menyelamatkan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Adapun pasal 302 tentang Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dari peraturan tersebut jelaslah bahwa kita harus memenuhi kesejahteraan hewan dan dilarang berperilaku buruk terhadap hewan. Kelima, penjelasan hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium. Pengertian hewan laboratorium atau HL secara umum yaitu hewan yang dipelihara secara intensif dan di laboratorium. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan hewan sebagai hewan percobaan dengan mempertimbangkan kesejahteraan hewan laboratorium. Yang pertama, tujuan eksperimen, spesies hewan, durasi diskrom atau distress, jumlah hewan, potensi realistik pencapaian tujuan, durasi eksperimen atau lama hidup hewan, kualitas perawatan hewan, kemungkinan timbul nyeri, kredibilitas peneliti. Keenam, manfaat animal welfare atau kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat. Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat diantaranya meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan, terutama hewan potong menjadi tenang dan tidak berigas, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Ternak yang stres dapat penderitaan atau kesakitan sebelum dipotong, apalagi mati sebelum dipotong akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik. Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita atau kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik, yaitu 1. Daging tidak rusak atau tidak memar atau luka. 2. Daging yang aman, sehat, utuh, dan halal atau asu. 3. Daging yang lembut dan tidak liat, warna cerah segar dan lembab, meningkatkan harga jual hasil utama peternakan, daging, telur, dan susu. Juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lainnya. Yang ketujuh, memilih salah satu tipe kandang dan analisis apakah sudah masuk dalam animal welfare. Nah, kali ini saya memilih jenis kandang sapi yang berada di kampus 2 Polbangtan Goa untuk dianalisis. Nah, pada peternakan sapi yang ada di kampus 2 ini ada beberapa poin yang memenuhi standar daripada Five Freedom dan ada pula yang belum memenuhi standar daripada Five Freedom tersebut. Namun, menurut penelitian ada 3 poin dan 5 poin Five Freedom telah memenuhi standar. Maka peternakan sapi yang ada di kampus 2 Polbangtan Goa bisa dibilang masih masuk dalam kategori peternakan. Ke-8, penjelasan alasan masuk jurusan peternakan. Alasan saya karena tentunya lulusan jurusan peternakan akan dibutuhkan kontribusinya untuk mencegah terjadinya darurat pangan hewani. Selama kuliah, bisa dibilang saya mendapatkan pelajaran berbagai bidang ilmu dalam peternakan, baik dalam bidang ekonomi, gizi, dan kesehatan hewan. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai animal welfare atau kesejahteraan hewan. Lebih dan kurangnya